Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan bahwa pemerintah akan menggunakan berbagai instrumen kebijakan dalam menghadapi dampak pandemi COVID-19. Keuangan Sri Mulyani mengapresiasi DPR yang dinilai cepat tangkap. Pemerintah dan DPR telah menyepakati rancangan Undang-Undang APBN tahun 2022 menjadi undang-undang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ai Fitri Silvia. Saya sebagai pengajar mata pelajaran informatika di SMA Negeri 12 Kota Bandung. Dalam rangka mengikuti kompetisi video mengajar APBN 2022, saya akan menyampaikan sebuah video interaktif dengan tema APBN Melindungi Rakyat Membangun Negeri. Seperti cuplikan video yang telah disampaikan, bahwa APBN 2022 berfokus kepada pemulihan ekonomi di tengah pandemi COVID-19. Pandemi COVID-19 membuat pemerintah Indonesia dan juga semua negara di dunia kelimpungan. Pemerintah terpaksa membatasi mobilitas dan kegiatan perekonomian. Pemerintah juga mengerahkan anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN dengan fokus mendukung percepatan pemulihan ekonomi dan penanganan pandemi COVID-19. APBN masih menjadi instrumen penting dan bekerja luar biasa untuk melindungi rakyat, menangani dan menanggulangi COVID-19, serta memulihkan ekonomi, kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam APBN Kita, Kinerja dan Fakta yang diterbitkan Kementerian Keuangan. Berdasarkan hal tersebut, berikut cuplikan video mengenai bagaimana peran APBN dalam melindungi rakyat dan membangun negeri. Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, anggaran pendapatan belanja negara adalah rencana keuangan pemerintah negara yang disetujui oleh DPR. Tujuan penyusunan APBN adalah sebagai pedoman pendapatan dan pembelanjaan negara dalam melaksanakan tugas kenegaraan untuk meningkatkan produksi dan kesempatan kerja dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kemakmuran masyarakat. APBN merupakan suatu rincian daftar yang dibuat secara sistematis dan terperinci yang di dalamnya berisi rencana penerimaan dan pengeluaran negara selama 1 tahun anggaran, yaitu dari 1 Januari hingga 31 Desember. Presiden Joko Widodo mengungkapkan APBN 2022 akan difokuskan pada 6 kebijakan utama. Pertama, melanjutkan pengendalian COVID-19 dengan tetap memprioritaskan sektor kesehatan. 2. Menjaga keberlanjutan program perlindungan sosial bagi masyarakat kurang mampu dan rentan. 3. Peningkatan SDM yang unggul. 4. Melanjutkan pembangunan infrastruktur dan meningkatkan kemampuan adaptasi teknologi. 5. Penguatan desentralisasi fiskal untuk peningkatan dan pemerataan kesejahteraan antar daerah. 6. Melanjutkan reformasi penganggaran dengan menerapkan zero-based budgeting agar belanja lebih efisien. Kemudian, bagaimana pendapat guru dan siswa mengenai peran APBN dalam melindungi rakyat dan membangun negeri, khususnya pada sektor pendidikan? Berikut cuplikan videonya. Melalui anggaran pendapatan belanja dan negara atau APBN dalam sektor pendidikan, kami sebagai pendidik bisa memanfaatkan berbagai fasilitas yang ada di sekolah untuk mendukung berbagai proses kegiatan belajar mengajar atau KBM. Selain itu, APBN juga membantu kami untuk mendapatkan sumber daya manusia yang unggul dan berprestasi melalui bantuan khusus bagi peserta didik. Melalui anggaran pendapatan belanja dan negara atau APBN, dalam sektor pendidikan, kami bisa menikmati berbagai fasilitas seperti perpustakaan, lab komputer, juga lab IPA, beserta sarana dan prasarana lainnya yang mendukung dalam proses pembelajaran. Baik, selanjutnya evaluasi pembelajaran. Berikut cuplikan videonya. Saatnya evaluasi pembelajaran. Soal yang pertama. Landasan hukum dibuatnya APBN yaitu A. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 23. B.
Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28, C. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 29, D. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 30, atau E. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33. Ya, jawabannya adalah A. Pasal 23 Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi, anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pertanyaan yang kedua, menciptakan efisiensi perekonomian dengan sumber daya teralokasi secara optimal merupakan perwujudan dari fungsi APBN, yaitu A. Fungsi otoritas, B. Fungsi perencanaan, C. Fungsi alokasi, D. Fungsi distribusi, atau E. Fungsi pengawasan. Ya, jawabannya adalah C. Fungsi alokasi bertujuan untuk membagi proporsionalitas anggaran dalam melakukan pengalokasian, pembangunan, dan pemerataan. Sekian video yang saya sampaikan. Semoga video interaktif yang berjudul APBN Melindungi Rakyat Membangun Negeri ini bisa bermanfaat. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.